Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, pemirsa, saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang lagi bersama El Sinta TV, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat dan nikmat sempat adalah nikmat yang mudah dilupakan. Terkadang pemirsa El Sinta TV, orang itu sehat tapi tidak sempat. Terkadang kita punya kesempatan yang sama tapi tidak bersamaan dengan kesehatan. Yang lagi bersama El Sinta TV dalam program Risalah Iman pada kesempatan ini, insya Allah kita sehat dan kita sempat. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, orang yang paling merugi atau bangkrut disebut dalam Al-Quran dan hadis. Sungguh betapa sedihnya ketika nanti di akhirat orang begitu datang dengan dugaan dan prasangkaannya, tapi hampa di sisi Allah. Dia menganggap dulu di dunia orang yang baik, orang ahli ibadah, orang yang menyangka dirinya benar-benar berada pada jalan yang lurus, tapi nyatanya dia termasuk orang yang merugi, bahkan bangkrut dengan amalan ibadahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi dari ayat 103 sampai 104, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, akan aku ceritakan kepada kalian bil akhsarina, tentang orang-orang yang rugi dengan amalannya, rugi dengan i'tiqad atau keyakinannya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Adalah mereka yang dulu waktu hidup benar-benar menyangka totalitas, menyangka dirinya berada pada jalan yang lurus, menyangka dirinya berada pada agama yang benar, wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Dia mengira apa yang ia lakukan adalah yang terbaik, tapi nyatanya dia masih tergolong orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, bagaimana Islam melihat kelompok orang-orang yang merugi dan bangkrut dalam soal amal nanti di akhirat? Sebentar lagi kita akan bahas satu persatu siapa orang yang rugi dan siapa orang yang bangkrut. Jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut ini.
Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, ayat yang kita baca barusan yaitu Al-A'raf ayat 103 sampai 104, menurut pakar tafsir dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud orang yang merugi itu adalah al-Yahud wan Nasara, adalah kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Al-Baghawi, Ibnu Abbas menukil riwayat Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan hum akhsarina, yang dimaksud dengan mereka orang-orang yang merugi adalah kelompok Yahudi dan Nasrani. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, terlepas ayat tadi itu berbicara terhadap kelompok Yahudi dan Nasrani, nanti di hari kiamat ada dari golongan kita, umat Islam, yang tergolong orang yang pailit, orang yang merugi dengan amal ibadahnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, atadruna manil muflis? Atadruna manil muflis? Nabi pernah bertanya kepada sahabat, qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian tahu tentang siapa orang yang bangkrut di akhirat nanti? Para sahabat menjawab, qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta benda, orang yang tidak punya uang. Kata sahabat, qala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dham hadha. Yang dimaksud orang yang bangkrut dan pailit, kata Nabi, adalah orang yang dengan bangganya melapor kepada malaikat, malaikat, ini adalah amal ibadah saya. Saya tiap malam tahajud, setiap pagi duha, ini amal ibadah zakat saya. Setiap tahun saya mengeluarkan zakat sekian juta. Akan tetapi ketika orang tersebut melaporkan amal ibadahnya kepada malaikat, datang orang yang menuntut hukum di hari kiamat. Malaikat, orang ini sekalipun rajin salat, rajin haji, pernah mengeluarkan zakat sekian juta, tetapi orang ini pernah menyakitiku, pernah menuduhku, pernah membunuh keluargaku. Maka orang tersebut, kebaikan-kebaikan dirinya, orang yang menuduh itu, diberikan kepada orang yang pernah ia sakiti. Amal solatnya diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti. Amal zakatnya diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti. Ketika kebaikan kita sudah habis, maka kejelekan orang yang kita tuduh ditimpakan kepada kita. Wa turiha finnar. Kemudian orang itu, orang yang bangkrut itu, dilempar ke api neraka. Inilah yang dimaksud orang yang bangkrut, orang yang pailit. Dia sudah yakin dengan amal ibadah salatnya, yakin dengan amal haji dan zakatnya bisa masuk surga. Akan tetapi ada nanti di akhirat ada yang menuntut kiamat. Di hari kiamat ada yang menuntut bahwa orang ini pernah menuduhku, orang ini pernah menjelek-jelekanku, orang ini pernah membunuh keluargaku. Maka amal sholatnya, zakat dan hajinya diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti, diberikan kepada orang yang pernah kita bunuh, diberikan kepada orang yang pernah kita jelek-jelekkan. Inilah yang dimaksud dengan al-muflis, orang yang bangkrut sejati. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang benar-benar untung dengan sholat kita, merasa untung dengan zakat dan haji kita,
Justru mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi. Kita sudah capek-capek sholat, sudah capek-capek haji, sudah mengeluarkan uang, tapi di hari kiamat dituntut oleh orang dan kebaikan kita diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, nanti kita akan bahas tentang bagaimana Islam hendaknya menjaga lisan dan perbuatan kita dari perbuatan yang menyebabkan orang lain tersakiti. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah. Oleh karenanya penting bagi kita senantiasa menjaga lisan. Karena salah satu yang menyebabkan kita bangkrut nanti di hari kiamat adalah disebabkan kita tidak bisa menjaga lisan. Dalam hadis disebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, percaya terhadap nikmat surga, percaya terhadap siksa neraka, falyakul khairan, maka ucapkan yang baik-baik. Aw liyasmut, jika kita tidak bisa mengucapkan yang baik-baik, tidak cakap dalam berbahasa, maka awliyasmut, memilih diam. Hadis riwayat Ahmad misalnya disebutkan, innal mu'mina laisa billa'an walal ta'an walal fahish walal badhi. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak pernah melaknat sesama muslim yang lain, walal ta'an, dan tidak pernah mencela sesama muslim, walal badhi, dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor dan jelek. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, apa yang ingin sampaikan pada kesempatan ini yaitu pertama, pentingnya kita menjaga hal-hal yang dapat menyebabkan kita bangkrut. Dan salah satu yang menyebabkan bangkrutnya amal ibadah kita timbul dari ucapan kita. Oleh karenanya penting bagi kita adanya muamalah medsos yang baik, muamalah media sosial yang baik. Terkadang kita ini sering sahabat dan kerabat kita mengirim berita-berita yang justru menyudutkan orang lain, menyudutkan kelompok lain. Ada orang berkata kasar di medsos. Lah inilah salah satu penyebab yang menyebabkan bangkrut di hari kiamat. Barangkali jika ada seorang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, justru nanti di hari kiamat ia bangkrut karena sering mengirim berita-berita hoax, sering menuduh orang lain tanpa bukti, sering melaknat orang lain baik secara langsung atau di media sosial. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar senantiasa berada pada jalan yang lurus, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin yang baik. Orang mukmin yang baik itu adalah ciri-cirinya adalah tidak pernah melaknat orang lain, tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor kepada orang lain, baik secara langsung
atau melalui media sosial. Sebagai pamungkas atau ikhtitam kajian Risalah Iman di El Sinta TV ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa tullabana wa ahlana wa jirana min ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa ahli al-salamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhayr wa ahli al-baghi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.